Zombie Apocalypse. Terakhir kali di video sebelumnya, tanpa Boruto memindahkan Ishiki ke dimensi lain. Kemudian beberapa saat Naruto dan Sasuke mengikuti dengan Jikukan. Inilah kelanjutan ceritanya. Diawali Boruto, Naruto, Sasuke memandangi Ishiki. Ishiki tampak masih terduduk dan juga memandangi mereka. Kemudian Naruto bertanya, "Hei Boruto, di mana kita?" Dan Boruto menjawab, "Soal itu aku juga tidak tahu." Tentu saja Naruto terkejut dan memasang muka konyol di sini. Lalu Boruto menjelaskan, "Otsutsuki dapat dengan mudah membawa kalian ke dimensi lain, bukan? Jadi kupikir aku bisa melakukannya juga. Menggunakan karma ini, aku tidak bisa tinggal diam membiarkan dia merusak desa dengan egonya." Naruto menjawab, "Hah? Kurasa kau mewarisi sifat bertindak dulu baru berpikir dariku." Tiba-tiba Ishiki mulai menyerang melompat ke arah Boruto. Tentu Naruto dan Sasuke maju ke depan Boruto untuk melawan Ishiki. Ketika Naruto hendak memukul Ishiki, dalam sekejap Ishiki menghilang. Ternyata Ishiki dengan cepat sudah ada di atas mereka, sembari membawa Boruto. Naruto dan Sasuke kesal karena Ishiki tampak mencekik Boruto di langit. Ishiki kemudian berkata pada Boruto, "Uzumaki Boruto Wada dari Momoshiki. Proses perubahan Otsutsukimu sudah jauh dari yang kuduga. Ini sudah 70%, bahkan mungkin sudah 80% selesai. Sebesar apa kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhmu? Tunjukkan padaku." Dengan cepat tiba-tiba tubuh Boruto berganti dengan Sasuke. Rupanya Sasuke menggunakan kemampuan Rinnegan-nya. Sedangkan Boruto sudah ada di tanah di samping Naruto. Tidak lama Sasuke menggunakan Chidori untuk menusuk Ishiki. Namun dengan mudah Ishiki memegang tangan Sasuke dan menggagalkan Chidori. Ishiki tampak kesal dan menendang perut kiri dari Sasuke. Sasuke terlempar ke tanah dengan keras dan dia tampak kesakitan. Boruto berteriak memanggil Sasuke, namun Naruto memerintah Boruto untuk lari agar dia tidak terbunuh. Ishiki sudah turun ke tanah dan wajah Boruto semakin tegang di sini. Kemudian Ishiki berkata, "Aku tidak pernah menyangka kalau kau akan menghalangi jalanku Uzumaki Boruto, membawaku ke tempat ini. Tapi aku bisa dengan mudah berteleportasi ke desamu lagi. Tapi kau pasti mengejarku di sana. Aku mungkin harus menyingkirkan kalian semua agar tidak ada lagi masalah. Jika Hokage dan Uchiha mati, mungkin orang-orangmu akan menyerah dan memberitahu lokasi dari Kawaki." Naruto semakin marah dan dia mengaktifkan mode Sage Shispad sembari berkata, "Jangan menghina kami tak akan dikalahkan semudah itu." Adegan tiba-tiba beralih ke mimpi Kawaki. Kawaki memimpikan permukaan air dengan wajah Jigen terlihat. Jigen tampak berkata, "Kau tidak punya apapun, kau itu hampa." Tubuh Kawaki tampak tenggelam di dalam air yang dalam. Suara Jigen masih terdengar berkata, "Dan lebih dari apapun, kau membenci dirimu yang kosong. Kau menolak nilaimu. Ada sebuah lubang di hatimu. Tidak ada apapun yang mengisinya. Itu akan hanya tumpah keluar dari lubang itu. Itulah kenapa aku memberikan karma kepadamu. Karena itu satu-satunya yang dapat mengisi lubang itu." Ini adalah tanda yang spesial. Tanpa di mimpi itu karma di tangan kiri Kawaki menyebar. Tiba-tiba Kawaki terbangun dari tidurnya. Dia tentu ada di fasilitas bawah tanah. Ternyata di sampingnya adalah Amado. Amado berkata, "Apa kau sudah sadar? Jangan cemas, ini tempat aman. Paling tidak untuk saat ini." Kawaki masih terkejut. Namun tiba-tiba Shikamaru mendapat hubungan telepati. Shikamaru berkata, Apa yang terjadi? Jelaskan." Tim sensorik menjelaskan berkata, "Tuan, aku tidak tahu. Cakra Boruto menghilang bersama musuh. Begitupun Hokage dan Uchiha. Detail lebih lanjut belum diketahui. Unit polisi sedang menyelidikinya." Shikamaru kemudian menjawab, "Sial, baiklah terus laporkan padaku." Kawaki yang sejak lama pingsan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian Amado berkata, "Ishiki muncul di Konoha untuk mencarimu. Hokage dan Uchiha sedang bertarung selagi kita bicara." Kawaki sangat terkejut mendengar ini. Tiba-tiba dia melihat telapak tangan kirinya dan berkata, "Karmaku sudah hilang tanpa bekas." Kawaki heran dan Amado menjelaskan. Dia berkata, "Karma adalah program backup dari Otsutsuki. Jadi karmamu ada agar Ishiki bisa bangkit kembali. Tapi kebangkitan sudah dicapai dengan menggunakan karma Jigen, seperti yang sudah Koji dan aku rencanakan. Dan ketika kebangkitan terjadi, semua karma lain akan dihapus." Kemudian Shikamaru melanjutkan, "Karena itu karmamu hilang. Singkatnya, kau saat ini bukan wadah Ishiki lagi. Kau saat ini bebas seperti seekor burung." Kawaki diam sejenak dan berkata, "Kau bilang tadi Ishiki datang ke Konoha untuk mencariku. Dia hendak menggores karma baru di tubuhku, benar?" Kata Suke, Sumire, dan Amado terdiam.
Shikamaru menjawab, ya itu benar. Kawaki berkeringat dan berkata, kalau begitu aku bukan bebas seperti burung, ini cuma seperti istirahat. Kemudian Shikamaru menjawab, hei, kita tidak akan membiarkan dia. Karena itu Naruto dan Sasuke melawan mereka. Jangan biarkan harapan itu hilang. Kemudian Kawaki berkata, mereka melawan monster yang lebih parah dari Jigen. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Kemudian Amado menjawab, mungkin dia monster, tapi satu dewa kematian sedang mengawasinya. Dia akan mati dalam beberapa hari. Bahkan monster tidak akan bisa lari dari kematian. Kawaki terdiam sedikit lega mendengarnya. Amado melanjutkan, jadi, jika kita berhasil menghalanginya menggores karma baru kepadamu, tepatnya sebelum dia mati, kita akan menang. Adegan beralih ke medan tempur. Naruto Sage cepat maju ke arah Ishiki. Kedua tangannya mengeluarkan Rasengan dan siap untuk menyerang. Namun dengan kemampuan mata Ekpet, Ishiki berhasil menghilangkan kedua Rasengan itu dengan sekejap. Naruto tampak kesal dan dia memutuskan menyerang Ishiki dengan tangan cakra raksasa. Tanpa Ishiki bisa menangkis tangan cakra dengan mudah di sini. Tidak tinggal diam, Naruto menggunakan 6 lengan cakra untuk menghajar Ishiki bertubi-tubi. Ishiki hanya menyilangkan tangannya untuk menahan serangan itu. Boruto yang dari jauh melihatnya tampak senang. Dia mengagumi kehebatan dari Hokage. Tapi tiba-tiba Ishiki menghilang. Dia muncul di belakang Naruto dan menendang punggung Naruto dengan keras. Tampak Boruto sangat terkejut di sini. Sembari terkena pukulan, Naruto mengeluarkan 5 Kage Bunshin untuk melawan Ishiki. Tentu 5 Bunshin itu menyerang Ishiki secara bergantian dengan tinjuan dan tendangan. Tiba-tiba saat Ishiki terlempar ke belakang, di belakang Ishiki terlihat Sasuke yang akan menyerang. Naruto yang menyadari ini menangkap Ishiki dengan 2 tangan cakra raksasa. Naruto menahan gerakan Ishiki untuk diserang oleh Sasuke. Sasuke kemudian melancarkan Chidori ke arah Ishiki yang tidak bisa bergerak itu. Ditampakkan Boruto sangat antusias dengan kejutan ini. Tanpa sebelum terkena Chidori, Ishiki mengaktifkan kemampuan mata Ekpet miliknya. Tiba-tiba di atas Sasuke muncul 6 kubus hitam raksasa. Kubus raksasa itu dijatuhkan ke tanah, membuat serangan kombinasi mereka berantakan. Sasuke menghindar ke udara, sedangkan Naruto yang tertimpa ternyata hanya Bunshin saja. Namun Ishiki masih tidak terlihat di sini. Naruto dan Sasuke terpisah di antara beberapa kubus hitam itu. Namun tiba-tiba muncul beberapa kubus hitam raksasa lagi. Kubus itu bergerak dan mengenai Sasuke. Sasuke di sini terlempar karena kubus raksasa itu. Tiba-tiba Ishiki muncul dengan tongkat hitam menyerang Sasuke. Sasuke menangkis serangannya dengan pedang dan Ishiki berkata, aku akan menghabisi kalian semua. Pertama, kau dulu Uchiha Sasuke. Ishiki dengan kemampuan matanya mengecilkan pedang Sasuke. Tentu dalam sekejap tongkat besi Ishiki menghajar wajah Sasuke. Sasuke terlempar ke tanah dan tidak berdaya. Kemudian Ishiki mengembalikan ukuran pedang Sasuke dan merebutnya. Dia akan menusuk Sasuke dengan pedang itu. Ishiki berkata, selamat tinggal Uchiha Sasuke. Boruto yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia berlari ke arah Sasuke. Adegan berubah ke persembunyian Kawaki. Shikamaru menerima laporan dari tim sensorik. Dia berkata, apa? Begitu? Baiklah. Tidak. Jangan cabut perintah evakuasi. Kita tidak tahu kapan dia kembali. Amado berkata, ada apa Shikamaru? Shikamaru menjawab, aku baru dapat kabar dari unit pelacakan. Tapi cakra Ishiki tiba-tiba menghilang. Sumire dan Katasuke terkejut di sini. Shikamaru melanjutkan, menurut Jonin yang menyaksikan, Boruto menelannya memakai sesuatu seperti ninjutsu ruang dan waktu. Kemudian Naruto dan Sasuke menyusul dan menghilang. Kawaki terkejut dan berkata, tunggu, maksudmu Boruto juga melawan Ishiki? Kemudian Amado menjawab, mungkin Jutsu Jikukan dari karma. Jigen melakukan hal yang sama. Katasuke ikut berkomentar, tapi Boruto bukan tandingan Ishiki. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tuan muda akan mati. Sumire tampak semakin khawatir di sini. Amado kemudian menjawab, jika kau melihat dari kekuatan dasarnya memang benar. Tapi kau tahu, kupikir dia menjadi sadar akan nilai potensinya melawan Ishiki. Kawaki terkejut dan Shikamaru berkata, hah? Apa maksudmu? Tanpa adegan beralih ke medan tempur. Ishiki mengayunkan pedangnya. Tapi tiba-tiba Boruto melindungi Sasuke dengan tubuhnya. Paling aneh, Ishiki menghentikan ayunan pedangnya saat Boruto melindungi Sasuke. Ishiki tidak bergerak melihat itu. Kemudian Boruto menggunakan bom asap dan menghilang bersama Sasuke. Tampak Boruto dan Sasuke berpindah ke tebing yang lebih tinggi. Untungnya Sasuke masih sadar di sini. Ishiki melihat mereka dari jauh. Ishiki berkata, apa yang kau lakukan Uzumaki Boruto? Apa kau sangat ingin mati?
Kemudian Boruto berkata, "Kalau kau, kenapa kau tadi menghentikan seranganmu? Kau bisa saja membunuh kami berdua sekaligus." Tampak wajah Ishiki kesal karena jawaban Boruto. Boruto tampak tersenyum berkata, "Begitu ya, jadi aku benar. Kau tidak bisa membunuhku, bukan?" Sasuke bingung dengan perkataan Boruto, dan wajah Ishiki tampak semakin kesal. Panel berubah ke persembunyian Kawaki. Hamaru berkata, "Dia punya nyali juga ya. Boruto, mungkin jadi kunci utama untuk memenangkan pertarungan." Itu adalah akhir dari chapter 50. Bagaimana diakhiri dengan pernyataan Boruto bahwa Ishiki tidak bisa membunuhnya. Lalu apa penyebabnya? Itu akan terjawab di chapter 51 berikutnya.